Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan juga karunia-Nya sehingga kita senantiasa berada dalam nikmat sehat dan terutama nikmat iman dan juga Islam. Yang kedua kalinya tak lupa kita haturkan sholawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya Mujibur Rahman, mahasiswa ilmu politik, akan membahas sebuah tema yaitu harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi berasal dari kata harmoni yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti suatu yang terkait atau keterkaitan. Kemudian harmonisasi memiliki arti sesuatu yang ada kaitannya ataupun yang mengandung sebuah keselarasan. Tentu dalam peraturan perundang-undangan memiliki banyak sekali produk-produk hukum yang sangat banyak sehingga memungkinkan semua pasal-pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan kadang tidak memiliki sebuah korelasi ataupun suatu keselarasan. Di harmonisasi di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan agar produk hukum yang ada tidak saling bertentangan satu sama lainnya. Maka dari itu dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan itu perlu diperhatikan sehingga ia tidak melanggar norma-norma daripada undang-undang tersebut. Dalam banyak hal di peraturan-peraturan perundang-undangan tentu kita tahu begitu banyak produk-produk hukum yang ada di dalamnya. Maka jika kita membayangkannya mungkin akan sulit ketika semua produk-produk hukum tersebut akan memiliki sebuah keselarasan ataupun memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kadang carut marutnya ataupun tidak ada harmonisasi di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila peraturan perundang-undangan tidak memiliki sebuah keselarasan ataupun tidak memiliki harmonisasi antara satu dengan lainnya, maka akan terjadi sebuah ketimpang-tindihan di dalam sektor hukum. Akibatnya banyak pasal yang saling bertentangan ataupun kadang pasal dengan ayat yang ada kadang juga bertentangan. Hal inilah yang sangat menjadi pemandangan yang sangat tidak elok untuk dipandang di dalam sebuah peraturan perundang-undangan, terutama ketika terjadi prosesi penegakan hukum. Apabila peraturan perundang-undangan itu sendiri tidak memiliki korelasi, tidak memiliki harmonisasi di dalamnya, maka akan
sulit melakukan penegakan hukum. Di mana kita ketahui hukum memiliki hierarkis di dalamnya, mulai dari yang tertinggi yaitu konstitusi sampai kemudian hukum yang paling rendah itu di tingkat daerah. Nah, semua hukum yang ada yang terangkum dalam suatu negara, baik itu peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat pusat sampai pada tingkat daerah, harus memiliki sebuah keselarasan ataupun harus memiliki sebuah keterikatan. Dalam artian yang pertama yaitu yang paling penting ialah dalam hierarkisnya peraturan perundang-undangan tidak boleh melangkahi ataupun menentang peraturan ataupun produk hukum yang berada lebih tinggi daripada hukum tersebut. Misalkan peraturan daerah tidak boleh menentang undang-undang atau konstitusi, begitupun undang-undang tidak boleh melenceng ataupun menyalahkan apa yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka dari itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan perlu yang namanya harmonisasi di dalam pembentukannya, agar tatanan hierarkis hukum yang ada di Indonesia tidak saling bertentangan, tidak carut marut, dan tidak saling tumpang tindih, yang kemudian mampu untuk menghasilkan sebuah regulasi yang tepat, sebuah regulasi yang memenuhi kriteria yang kemudian tidak salah dinilai oleh masyarakat ataupun tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Maka dari itu, dalam peraturan perundang-undangan itu harus memiliki sebuah harmonisasi ataupun keselarasan antara hukum satu dan juga lainnya. Mungkin di dalam suatu peraturan perundang-undangan ataupun peraturan yang ada di Indonesia, mungkin tidak semua memiliki sebuah harmonisasi ataupun keterkaitan di dalamnya. Maka seringkali terjadi sebuah konflik di tengah-tengah masyarakat dikarenakan tidak adanya harmonisasi tersebut. Misalkan terjadi kesalahan, yaitu peraturan daerah menentang konstitusi ataupun peraturan daerah menentang peraturan presiden. Hal inilah yang perlu dikoordinasikan oleh para pembentuk hukum supaya tidak terjadi tumpang tindih di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, apalagi bisa sampai kepada penegakan daripada peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk itu, harmonisasi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Jika harmonisasi di dalam peraturan perundang-undangan tidak mampu diciptakan ataupun tidak mampu diwujudkan dalam tatanan keberlangsungan negara, maka akan terjadi begitu banyak sebuah persoalan di dalam negara tersebut. Dan juga tentunya dari sektor hukum akan memiliki sebuah ketumpang tindihan di dalam penegakannya, dan juga masyarakat yang
menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut akan merasa bahwa peraturan perundang-undangan tersebut itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya karena telah melanggar peraturan yang ada di atasnya. Maka dari itu, untuk menciptakan sebuah harmonisasi antara hierarkis peraturan perundang-undangan yang ada, perlu untuk adanya koordinasi yang masif, yang relevan dari para pembentuk hukum dan juga para penegak hukum supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan mengakibatkan terjadinya konflik di tengah masyarakat yang tentunya mampu mengancam keberlangsungan bernegara. Untuk itu, harmonisasi di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun di dalam undang-undang harus tetap ditingkatkan dan dijaga supaya apa yang menjadi maksud dan tujuan adanya hukum tersebut mampu tercapai, bukan untuk menimbulkan konflik antara internal di dalam negara, akan tetapi mampu untuk membuat sebuah persatuan dan kesatuan yang tentu di sini untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dalam berbangsa dan juga bernegara. Untuk itu, maka apabila terjadi sebuah kesalahan dalam penentuan undang-undang yang saling bertentangan antara hierarkisnya, perlu kiranya untuk dilakukan peninjauan ulang ataupun pembahasan yang lebih detail supaya peraturan perundang-undangan yang ada itu memiliki harmonisasi yang sangat tinggi yang kemudian mampu untuk hadir sebagai suatu hal yang bisa diharapkan oleh masyarakat, baik itu dalam keadilan, penegakan hukum dan lain sebagainya, dikarenakan kesesuaian ataupun efektivitas yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga pembentuk hukum untuk meningkatkan harmonisasi, untuk terus menjaga harmonisasi di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Mungkin di dalam peraturan perundang-undangan yang begitu banyak yang menjadi pemicu kenapa kemudian seringkali kita tidak menemukan harmonisasi di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan juga ada beberapa lembaga yang berhak mengajukan rancangan undang-undang yang tentu di sini bukan hanya dari legislatif melainkan juga dari eksekutif. Hal-hal inilah yang kemudian menyebabkan produk hukum tidak berasal dari satu lembaga, melainkan datangnya dari banyak lembaga dan juga dari banyak perspektif yang kemudian menyebabkan bahwa terjadinya suatu ketidakselarasan antara hukum satu dan yang lainnya, yang kemudian menimbulkan ketidakselarasan dan juga tidak adanya harmonisasi di dalam peraturan perundang-undangan. Mungkin untuk dapat merealisasikan harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu ada satu lembaga yang betul-betul khusus untuk membentuk peraturan perundang-undangan sehingga ia bisa menetapkan, ia bisa mengetahui bagaimana
peraturan perundang-undangan yang telah ia bentuk, dan ketika hendak membentuk peraturan baru ia mampu menyesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Oke, sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.